Pada tanggal 1 Juni 1945, di tengah masa pendudukan Jepang yang menyurut semangat kemerdekaan, seorang pria kurus namun penuh wibawa berdiri di hadapan sidang PPU PKI. Beliaulah Insinyur Soekarno. Dan dari pidatonya yang mengunggah lahirlah 5 butir pemikiran luhur yang kelak dikenal sebagai dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Pidato ini bukan sekedar serangkaian kata, melainkan nyala api yang membakar semangat kebangsaan. Insinyur Soekarno menyadari bangsa yang besar harus memiliki fondasi yang kuat. Pancasila tidak lahir dari ruang hampa, melainkan dari denyut nadi rakyat Indonesia yang majemuk. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Roti. Namun, perjalanan Pancasila tak pernah mulus. Sejak awal kemerdekaan, Pancasila terus menghadapi masalah. Tahun 1948 terjadi pemberontakan PKI Madiun yang mencoba menggantikan ideologi negara dengan komunisme. Saat itu muncul sosok militer muda, yaitu Letkol Soeharto yang memimpin pasukan untuk meredam pemberontakan demi mempertahankan Pancasila. Tahun 1965, Indonesia kembali diguncang oleh Gerakan 30 September atau G30 SPKI yang menewaskan 7 jenderal. Dalam situasi genting itu, Jenderal Soeharto mengambil kendali kekuasaan dan memulai era Orde Baru dengan dalih menyelamatkan negara dan menegakkan Pancasila. Meskipun fase ini juga menyisakan banyak kontroversi dalam sejarah. Kemudian, memasuki era reformasi tahun 1998, Pancasila kembali diperjuangkan dari jalanan. Mahasiswa, buruh, dan rakyat kecil menyuarakan perubahan. Tokoh-tokoh seperti Amin Rais, Megawati Soekarno Putri, hingga Budiman Sujatmiko menjadi simbol perjuangan demokrasi. Mereka menginginkan agar Pancasila tidak lagi menjadi alat kekuasaan, melainkan kembali menjadi nilai hidup yang sejati. Kemudian, di era modern dan globalisasi, Pancasila menghadapi tantangan baru, radikalisme, intoleransi, hoaks, dan polarisasi politik yang menjadi ujian berat. Namun, semangat Pancasila tak pernah padam. Di tengah gempuran digitalisasi dan perubahan zaman, muncul wajah-wajah baru yang memperjuangkan nilai-nilai luhur bangsa. Tokoh-tokoh yang memperjuangkan nilai-nilai luhur bangsa seperti Najwa Shihab lewat jurnalisme dan program-program kritisnya menyuarakan keadilan dan keberagaman. Kemudian seperti Yeni Wahid, yaitu aktivis lintas agama yang terus memperjuangkan toleransi dan pluralisme. Sejarah juga mencatat nama-nama penting dalam perjalanan Pancasila, seperti Muhammad Hatta sebagai proklamator dan Dewan Perumus Dasar Negara. Kemudian Ki Hajar Dewantoro sebagai tokoh pendidikan yang menginspirasi sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan seperti Wahid Hasyim dan Kasman Singodimedjo, yaitu tokoh Islam yang turut mewarnai sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kini, Pancasila tak hanya menjadi ideologi, tetapi juga panduan hidup. Nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, dan keadilan sosial tetap relevan di tengah arus global. Pancasila juga sebagai nafas bangsa, api yang terus menyala dari masa revolusi, reformasi, hingga era disrupsi saat ini. Pancasila adalah warisan berharga dari para pendiri bangsa. Sudah menjadi tugas kita bersama untuk menjaga dan mengamalkannya agar Indonesia tumbuh menjadi bangsa yang adil,
beradab, dan bersatu dalam keberagaman. Api itu masih menyala, dan tugas kita menjaganya agar tak pernah padam.